Gelombang PHK lagi-lagi jadi berita utama. Pabrik tekstil tutup, UMKM gulung tikar, ribuan pekerja dirumahkan. Rasanya makin susah cari tempat yang masih bertahan. Tapi, di tengah kabar itu masih ada yang berdiri kokoh. Ini dia pabrik dorok-dok Sedayu, Kadungora, Garut. Di saat banyak pabrik tumbang, kami memilih bertahan. Bertahan buka pintu, bertahan produksi setiap hari, bertahan buka lapangan kerja untuk warga Kadungora dan sekitarnya. Karena kami percaya makanan lokal, rasa lokal harus tetap hidup. Dorok-dok Sedayu, renyahnya tradisi, kuatnya kebersamaan. Pabrik dorok-dok Sedayu didirikan pada tahun 2012. Berawal dari tekad seorang bapak yang ingin menafkahi keluarganya, sekaligus membangun usaha di tanah kelahirannya, Desa Kiara Dodot, Kadungora, Garut. Berbekal pengalaman kerja di Jakarta, beliau pulang dan langsung merintis usaha produksi dorok-dok dari nol. Dari dapur rumahan, kini berkembang menjadi salah satu produsen dorok-dok yang masih bertahan dan terus berproduksi sampai hari ini. Pina rasa penting mah rasa tetap Rasa. Janten di dia teh gaduh ciri khas rasa tersendiri ya gitu. kayak gitu. Yes. Benten sornusan ini cenah benten rasa alhamdulillah. Keunggulan dorok-dok Sedayu dari segi rasa terletak pada perpaduan tekstur yang sangat renyah, cita rasa gurih yang seimbang, serta proses produksi tradisional yang dijaga konsistensinya sejak pabrik ini didirikan pada tahun 2012 di Desa Kiara Dodot, Kadungora. Paling itu sih paling ayeuna mah nyarungkeun lewat HP gitu. Nah, gitu. Itu masarkeun dulu kan ke toko-toko nya di rumahnya. Tapi ayeuna mah nyarungkeunnya lira tadi. Janten lewat WA gitu. Ya. Tapi henteu ngangge TikTok, Shopee gitu henteu. Itu ngangge medsos itu. Kalau Paling ya upami IG gaduh aya ngan teu henteu aktif henteu ieu. aktif. Janten aktifna ku WA we. Nuhun. Ya. Salah satu kelemahan dorok-dok Sedayu adalah kurangnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran. Saat ini, aktivitas promosi masih terbatas pada penggunaan WhatsApp, yang juga difungsikan sebagai media komunikasi dengan supplier. Hal ini menyebabkan jangkauan pemasaran menjadi kurang luas dan potensi peningkatan brand awareness belum dimanfaatkan secara optimal. Yang itu dikemas sendiri sama dianya gitu, paling yang sekiloan enggak atau yang setengahan, kebanyakan sekarang kalau toko yang setengahan, paling kalau supplier yang sekilo yang 3 kilo. Kalau yang kan belinya per kiloan gitu, kan nanti teh ada di packing lagi, dibungkus lagi. Ya dari tokonya. Pakai logo dari sini gak Bu? Enggak, dari sana. Dari merekanya. Dalam model bisnisnya, dorok-dok Sedayu menerapkan sistem distribusi yang berfokus pada kemitraan dengan para supplier dan pemilik toko retail. Menyediakan produk dalam kuantitas besar atau sistem kiloan di mana para mitra biasanya mengambil stok dalam satuan 1 kg hingga 3 kg. Langkah ini diambil untuk mempermudah distribusi logistik serta memberikan ruang bagi para mitra untuk mengolah stok mereka sesuai dengan kapasitas gudang dan permintaan pasar di wilayah masing-masing. Salah satu aspek krusial dalam rantai distribusi dorok-dok Sedayu adalah proses pengemasan akhir.
Berdasarkan pengamatan tren pasar saat ini, sebagian besar toko retail lebih cenderung memasarkan produk dalam kemasan berukuran setengah kilogram. Hal ini dikarenakan ukuran tersebut dianggap paling ideal dan ekonomis bagi konsumen akhir yang mencari camilan untuk konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, para supplier yang membeli produk dari Sedayu dalam kemasan besar akan melakukan proses repacking atau pengemasan ulang ke dalam kantong-kantong yang lebih kecil. Dorok-dok Sedayu juga memberikan keleluasaan bagi para mitra untuk menggunakan identitas merek mereka sendiri. Dalam praktiknya, kemasan yang sampai ke tangan konsumen seringkali tidak menggunakan logo produsen asal, melainkan menggunakan logo dan desain kemasan dari toko atau supplier terkait. Sapertos bahanna teh kirang gitu, kirang Oh, sering karena sapertos bahanna musiman atau nanti gitu. upami nuju rame terkadang sok kirang bahan ya, pemasukan bahan baku kurang gitu. Kan kami nuju rame kami just sepi di tuna tadi seueur bahana gitu. Kami nuju rame terus teu aya bahan anu mesenna kumaha anu teu kabagean gitu. Paling ngantesan dongkap bahan nah PO paling dulunya. paling ngantesan di dia aya bahan nembe dorong Nembe tapi didamel. iya. Misalkan Ibu produksiannya misalkan dalam seminggu atau sebulan itu sampai berapa gitu Ibu? Tepatnya gitu. Per kilo paling bahan baku kami nuju rame mah sehari rata-rata lah sekintal gorengna nun sekintal teh kadang jadi sekintal teh kadang jadi 200 kilo ya kalau lagi bagus bahannya. Nggak tentu sih yang 170 dari sekintal itu. Ancaman utama dalam usaha produksi dorok-dok di Sedayu adalah keterbatasan ketersediaan bahan baku. Pada musim tertentu, bahan utama untuk pembuatan dorok-dok menjadi sulit diperoleh karena faktor pasokan yang tidak stabil, kondisi cuaca, maupun tingginya permintaan. Hal ini dapat menghambat proses produksi, menurunkan jumlah output, serta berpotensi meningkatkan biaya operasional karena pelaku usaha harus mencari alternatif sumber bahan baku dengan harga yang lebih tinggi. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka dapat berdampak pada konsistensi, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha.